Assalamualaikum, sahabat ilmu langit, para penjelajah waktu, penjaga malam, dan penggenggam harapan. Terima kasih sudah mampir ke ruang ini. Ruang di mana kata-kata bukan sekadar suara, tapi jembatan. Jembatan menuju cahaya yang selama ini mungkin kita rindukan diam-diam. Serius deh, kamu nggak salah klik. Kamu nggak nyasar. Bahkan bisa dibilang, kamu nggak datang ke video ini karena algoritma, tapi karena takdir. Karena ada pesan dari langit yang sedang menunggu untuk kamu dengarkan. Sebuah pesan yang mungkin terdengar pelan, tapi getarnya bisa mengguncang sisi terdalam dalam hidup kita. Dan kalau kamu sekarang nonton ini di malam hari, atau bahkan saat semua orang sudah terlelap, kamu sedang berada di waktu yang luar biasa. Waktu yang sepi, tapi punya gema paling keras di hadapan langit. Sebelum kita terlalu jauh, izinkan aku tanya satu hal. Pernah nggak sih, kamu merasa hidup ini kayak muter-muter di tempat? Semua usaha udah dicoba, semua doa udah dilantunkan, tapi tetap aja, jalan masih terasa buntu, langit masih terasa sunyi, dan hati pun makin berat. Kalau iya, bisa jadi, kamu belum benar-benar berdialog dengan langit di waktu yang paling rahasia. Waktu yang tidak semua orang tahu kekuatannya. Waktu yang bukan sekadar malam, tapi pertemuan rahasia antara pencipta dan hamba yang sedang mencari jalan pulang. Dan di waktu itu, ada satu kalimat. Nggak panjang, nggak rumit, tapi kekuatannya bisa menembus langit ketujuh. Menyelinap di antara barisan malaikat. Menari dalam cahaya ilahi. Kalimat yang tidak dibaca sembarangan. Kalimat yang, ketika dilantunkan pada waktu yang tepat, bisa mengubah hidup seseorang. Kita akan membahas kalimat itu. Tapi tidak sekarang. Karena sebelum sampai ke sana, ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sesuatu yang lebih penting daripada sekadar mantra, yaitu, kondisi hati kita. Sekarang, tarik napas pelan, lihat sekelilingmu, dengarkan suara yang ada di sekitarmu. Mungkin sunyi, mungkin hanya detak jam yang terdengar. Tapi di balik sunyi itu, ada panggilan. Ada getaran dari langit yang sedang memanggilmu kembali. Sahabat ilmu langit, malam bukan hanya gelap. Malam adalah panggung. Dan ketika semua makhluk tertidur, langit membuka tirainya. Coba kita bayangkan bersama-sama, saat jam menunjukkan pukul 2.45 dini hari. Lampu-lampu rumah padam, jalanan sunyi, bahkan angin pun seolah berhenti. Dunia seperti sedang beristirahat total. Dan di saat seperti itu, ketika tak ada yang tahu kamu sedang terbangun, justru disitulah panggilan dari Arsy sedang bergema. Siapa yang ingin meminta kepadaku, akan kuberikan. Siapa yang ingin memohon kepadaku, akan kukabulkan. Siapa yang ingin diampuni, akan kuampuni. Itu bukan kalimat motivasi, itu adalah sabda dari langit. Sabda yang turun pada waktu-waktu tersembunyi yang disebut sepertiga malam terakhir. Bukan sembarang waktu, bukan sembarang momen. Ini adalah detik-detik saat semua hijab sedang tipis-tipisnya. Saat doa bisa naik dengan sangat cepat, sebelum tertutup oleh rutinitas dunia dan kebisingan siang. Dan di momen itulah, satu kalimat ini, kalimat yang akan kita bahas di bagian selanjutnya, akan menemukan tempat paling kuat untuk dilantunkan. Bukan karena kalimatnya ajaib, tapi karena langit sedang benar-benar dekat. Tapi, sebelum kamu buru-buru menebak, izinkan aku tanya lagi. Seberapa sering kamu membiarkan malam berlalu begitu saja? Seberapa sering kamu lebih memilih layar ponsel daripada sajadah? Seberapa sering kamu mendengar panggilan halus dari hatimu, tapi kamu memilih diam, menunduk, dan pura-pura nggak tahu? Kalau kamu sedang merasa tertampar, tenang. Kita semua pernah ada di sana. Kita semua pernah jadi manusia yang lupa bahwa langit selalu terbuka, tapi kitalah yang menutup pintunya sendiri. Tapi malam ini beda, karena kamu sudah sampai di titik ini. Kamu sudah mau mendengar, itu artinya, kamu sedang diberi isyarat. Dan kalau kamu sudah merasa bahwa ini bukan kebetulan, silakan ketik 77 di komentar. Itu bukan sekadar angka, itu sinyal. Sinyal bahwa kamu membuka hati untuk menerima energi langit. Bahwa kamu nggak ingin jadi orang yang terus tidur saat pintu Arsy terbuka lebar-lebarnya. Sahabat ilmu langit, tahajud itu bukan salat ekstra. Dia bukan bonus, dia adalah undangan. Undangan dari Allah langsung, yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang sedang dicintai atau sedang diuji. Dan seringkali, itu adalah dua hal yang sama. Ada orang yang bangun tahajud karena hatinya tenang, ingin bersyukur. Tapi banyak juga yang bangun karena hatinya hancur, ingin sembuh.
Dan tahajud adalah tempat paling aman untuk dua-duanya. Di sepertiga malam, tak ada topeng, tak ada pencitraan, tak ada drama, yang ada hanya kamu dan langit. Hanya kamu dan air mata yang selama ini kamu tahan siang malam. Dan saat kamu sujud, saat keningmu menyentuh bumi, saat itulah seluruh malaikat mencatat, ini adalah doa yang tidak akan ditolak. Tapi di balik doa itu, ada kalimat. Kalimat yang bisa bikin langit bergetar. Kalimat yang, kalau kamu ucapkan dengan hati yang penuh keyakinan, bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Dan kalimat itu, akan kita buka rahasianya di bagian selanjutnya. Sebelum kita lanjut, izinkan aku tutup bagian pertama ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Apa yang kamu cari selama ini? Uang, ketenaran, pengakuan, atau sebenarnya yang kamu cari adalah kedamaian, rasa cukup, rasa tenang yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Kalau iya, maka mungkin malam ini adalah malam kembalimu. Bukan kepada seseorang, tapi kepada Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kamu lupa, bahkan saat kamu menghindar. Allah tidak pernah jauh. Kita saja yang sering sibuk. Kita saja yang sering keras kepala. Tapi malam ini, kamu punya kesempatan. Dan kalimat yang bisa membuka semuanya, akan kita kupas, pelan-pelan, di bagian 2. Untuk sekarang, cukup rasakan dulu. Nikmati dulu getaran ini, karena bisa jadi, malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh jiwamu sejak lama. Lanjut bagian 2, kasih tanda 77 di komentar. Sampai jumpa di bagian berikutnya, dan semoga malam ini, kamu mendengar panggilan itu, bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Sahabat ilmu langit, kita lanjutkan pelayaran ini. Kalau kamu sudah sampai ke titik ini, itu artinya ada bagian dari dirimu yang sedang mengetuk-ngetuk langit. Ada ruang di hatimu yang tidak bisa diisi oleh apapun, kecuali oleh satu hal, jawaban. Dan jawabannya bukan selalu dalam bentuk logika. Kadang jawaban itu datang dalam bentuk getaran. Dalam bentuk tangis yang gak kamu sadari. Dalam bentuk ketenangan aneh yang menyusup saat kamu dengarkan kata-kata ini di tengah malam. Kamu tahu kenapa semua ini terasa begitu dalam? Karena ketika malam tiba dan manusia sedang tidur, justru saat itulah langit paling jujur. Langit tidak menawarkan apa-apa, kecuali kehadirannya. Dan sekarang, mari kita bicara soal kalimat itu. Kalimat yang katanya bisa menembus langit ketujuh. Kalimat yang getarnya sampai ke Arsy. Kalimat yang dalam banyak kisah menjadi pembuka jalan bagi mereka yang hidupnya penuh simpul, penuh gelap, penuh luka. Kalimat itu adalah, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas sholimin. Kalimat yang sangat singkat, tapi jangan tertipu oleh panjangnya. Karena kalimat ini menyimpan kekuatan sebesar samudra yang sedang tenang di permukaan tapi dalamnya tidak terukur. Kalimat ini bukan buatan manusia. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang nabi di saat ia berada dalam kegelapan yang nyata. Dalam perut ikan, di dasar laut, di malam hari, 3 lapis kegelapan sekaligus. Dialah Nabi Yunus alaihi salam, seorang hamba pilihan Allah, yang juga manusia, yang pernah lelah, pernah marah, pernah merasa kecewa dengan kaumnya, hingga akhirnya dia pergi, tanpa izin dari Sang Maha. Dan di dalam perut ikan paus yang gelap dan pengap dia sadar, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan, kecuali Allah. Maka dia tidak teriak, tidak minta tolong kepada makhluk. Dia ucapkan satu kalimat penuh pengakuan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas sholimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu kalimatnya, sebuah deklarasi, sebuah pengakuan, bukan kalimat permintaan, tapi kalimat penyerahan. Dan ternyata, langit mendengar, langit tidak diam, langit bergerak, ikan itu pun naik ke permukaan. Dan Nabi Yunus pun diselamatkan. Coba kita tarik pelan-pelan ke kehidupan kita. Bukankah kita juga sering terjebak dalam perut ikan kehidupan? Terperangkap dalam masalah yang gelap, yang rasanya tidak ada jalan keluar, dalam rumah tangga yang hambar, dalam pekerjaan yang menyesakkan, dalam perasaan yang tidak kunjung sembuh, dalam hati yang hampa meski hidup tampak penuh. Dan ketika semua pintu tertutup, kalimat ini adalah kunci yang tidak pernah berkarat. Sebab kalimat ini bukan hanya doa, tapi pengakuan bahwa kita kecil, dan bahwa Allah besar. Kalimat ini cocok dibaca kapan saja, tapi saat ia dilantunkan di waktu tahajud, maka getarannya naik lurus ke langit yang tidak terhalang apapun.
Karena tahajud adalah saat langit sedang diam tapi paling responsif. Sahabat ilmu langit, banyak dari kita salah kaprah. Kita berpikir bahwa solusi itu harus berupa tindakan besar. Harus ada yang diubah di luar. Harus ada yang dimulai dari orang lain. Padahal, seringkali, perubahan terbesar justru dimulai dari pengakuan di dalam diri. Dan kalimat Nabi Yunus itu yang sederhana tapi dalam adalah langkah pertama untuk membalikkan arah hidup. Coba kita ulangi lagi maknanya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Ini bukan sekadar pengakuan tauhid. Ini adalah pernyataan bahwa tidak ada kekuatan lain, tidak ada tempat lain, tidak ada yang bisa mengatur takdir kecuali engkau. Subhanaka, Maha Suci engkau. Ini adalah pujian tertinggi. Saat kita menyadari bahwa selama ini, kita yang penuh kekurangan telah menyangka buruk pada zat yang sempurna. Kita menuduhnya lupa, padahal kita yang menjauh. Inni kuntu minas zolimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini bukan kalimat putus asa, tapi ini adalah kalimat jujur dari hati yang sadar bahwa selama ini, kita lebih sering menyakiti diri sendiri dengan menjauh dari cahayanya. Kalau kamu merasa ada masalah yang tidak bisa dijelaskan, coba renungkan kalimat ini di sepertiga malam. Kalau kamu sedang ada di titik kehilangan, ingat kalimat ini. Kalau kamu sudah menyerah, dan merasa semua jalan tertutup, duduklah sejenak. Dengarkan malam, dan ucapkan kalimat ini perlahan. Dengan hati yang tenang, dengan dada yang terbuka, karena bisa jadi, seperti Yunus yang ditelan kegelapan, kamu juga sedang diproses. Sedang diselamatkan bukan ditenggelamkan. Ada satu kisah dari seorang hamba Allah yang hidupnya penuh simpul. Namanya tidak terkenal, wajahnya tidak pernah masuk berita. Tapi malam-malamnya selalu penuh air mata. Dia punya banyak masalah, utang menumpuk, anak sakit, rumah tangga goyah. Semuanya datang bertubi-tubi. Tapi dia punya satu kebiasaan, dia tidak pernah tinggalkan tahajud. Dan di setiap tahajudnya, dia selalu membaca satu kalimat ini. Kalimat Nabi Yunus, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin. Terus diulang, bahkan kadang lebih banyak daripada permintaan lain. Dan dia tidak minta kaya, tidak minta dipermudah. Dia cuma minta satu hal, didekatkan kembali dengannya. Dan entah bagaimana satu persatu masalahnya mulai menemukan jalan. Bukan secara ajaib, bukan secara dramatis, tapi satu demi satu, semuanya mulai berubah. Anak mulai sembuh. Hutang mulai lunas, rumah tangga mulai tenang. Apa karena kalimatnya? Bukan, tapi karena hatinya kembali pada posisi tunduk. Dan kalimat ini adalah bukti ketundukan tertinggi. Sahabat ilmu langit, malam tahajud adalah ruang paling privat antara kamu dan Allah. Dan kalimat ini, bisa jadi adalah kata sandi yang membuat pintu langit terbuka untukmu. Tapi yang lebih penting dari kalimat itu, adalah kesungguhan hatimu saat mengucapkannya. Karena langit tidak butuh suara keras. Langit hanya merespon getaran yang jujur. Dan kalau kamu saat ini sedang merasa bahwa semua yang kamu alami berat, pelik, atau membingungkan, mungkin, ini saatnya kamu berhenti mencari jawaban di luar dan mulai mencarinya di dalam. Bukan di luar rumah, tapi di dalam sujud. Bukan di dalam wacana, tapi di dalam kalimat pengakuan ini. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin. Sekarang, renungkan ini. Bagaimana bisa seorang nabi diselamatkan dari perut ikan hanya dengan satu kalimat? Dan kenapa kalimat itu justru lebih sering dilupakan oleh kita padahal kita jauh lebih sering tenggelam dalam kegelapan dunia? Malam ini kamu punya kesempatan. Tahajud bukan hanya soal bangun malam, tapi soal kesiapan hati untuk menghadapnya saat semua makhluk sedang tertidur. Dan kalimat ini bukan hanya doa, tapi tali yang mengikat kembali hubunganmu dengan langit. Kalau kamu merasakannya, ketik 77 di komentar. Itu bukan sekadar interaksi, itu sinyal dari hati bahwa kamu sedang bersiap menyambut kehadirannya meski dalam diam. Sampai jumpa di bagian ketiga. Kita akan bahas bagaimana cara membangun rutinitas tahajud tanpa paksaan. Bukan karena harus tapi karena rindu. Kalau kamu sudah merasa getarannya, mungkin malam ini kamu tidak sedang sendiri. Mungkin malam ini, ada jutaan doa dari bumi yang sedang naik dan salah satunya milikmu. Sahabat ilmu langit, akhirnya kita sampai di bagian terakhir dari pelayaran ini. Terima kasih, karena kamu masih bertahan, masih membuka hati, masih setia mendengar kisah yang bukan cuma tentang doa, tapi tentang menemukan kembali diri yang selama ini mungkin tersembunyi. Dan hari ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang tampak sederhana,
tapi justru jadi pembeda antara mereka yang hanya sekadar hidup dan mereka yang benar-benar merasa hidup. Kita bicara tentang sujud. Ya, sujud. Gerakan paling hening, tapi punya gaung paling keras ke langit. Gerakan yang kalau kamu lakukan dengan kesadaran kamu akan tahu, bahwa tubuhmu memang diciptakan untuk kembali ke tanah. Tapi hatimu selalu diciptakan untuk menghadap langit. Dan tahajud, bukan soal bangun tengah malam dengan mata berat, lalu menjalankan rakaat dengan tubuh menggigil. Bukan itu esensinya. Tahajud adalah saat kamu menyatakan satu hal penting kepada semesta. Bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa dia. Bahwa kamu memilih hadir di hadapannya saat semua makhluk terlelap. Bahwa kamu tidak hanya mengeluh kepada manusia, tapi memilih berkeluh kesah kepada zat yang menggenggam hidupmu. Sahabat, sujud di sepertiga malam itu bukan sujud biasa. Sujud ini adalah titik pulang. Saat semua alasan kamu menyalahkan dunia mulai runtuh satu persatu. Kamu tidak lagi mencari siapa yang salah. Kamu hanya ingin kembali ke rasa lapang, kembali ke dada yang tenang, kembali ke keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak pernah sendiri. Dan tahajud adalah jembatannya. Di dalam tahajud, kamu tidak perlu kata-kata indah. Yang kamu butuhkan cuma hati yang jujur. Yang kamu butuhkan cuma niat yang murni. Tahajud bukan panggung. Dia adalah ruang rahasia antara kamu dan langit ketujuh. Coba renungkan ini. Kenapa dalam banyak kisah ajaib, mukjizat, bahkan perubahan besar dalam hidup seseorang selalu ada unsur malam? Kenapa para wali, para kekasih Allah, para pejuang kebenaran selalu punya relasi intim dengan waktu sunyi? Karena malam tidak membohongi, malam tidak punya penonton, malam hanya punya satu penilai dan itu adalah Dia yang Maha Mendengar. Di saat itulah, kalimat-kalimat sakral seperti, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin, akan menemukan kekuatannya yang paling murni. Karena kalimat itu lahir dari ruang hening. Dari hati yang tidak lagi sibuk membela diri, tapi siap menerima bahwa, ya Rab, aku lemah. Tapi aku tahu, Engkau kuat. Tahajud bukan ibadah eksklusif untuk mereka yang sudah suci. Bukan hanya untuk mereka yang sudah hafal banyak surah. Bukan juga untuk yang hidupnya sudah stabil. Justru tahajud adalah tempat berteduh bagi mereka yang sedang remuk, sedang hancur, sedang tidak tahu harus kemana. Tahajud adalah ruang darurat jiwa, bukan ruang eksklusif yang penuh aturan. Mau kamu datang dalam keadaan penuh air mata, mau kamu datang dengan hati penuh luka, mau kamu datang dengan masa lalu yang berantakan, tidak masalah. Langit tidak butuh rekam jejak. Langit hanya melihat detak yang paling dalam dari niatmu malam ini. Dan kalau kamu datang malam ini, sujud malam ini bisa jadi adalah permulaan yang tidak kamu sangka. Sahabat ilmu langit, ada banyak orang yang merasa hidupnya berat. Padahal tubuhnya sehat, uangnya cukup, status sosialnya baik. Tapi tetap saja, ada lubang yang tidak bisa ditambal oleh apapun. Dan lubang itu, hanya bisa diisi oleh satu hal, hubungan dengan Pencipta. Bukan sekadar doa, tapi dialog. Bukan sekadar rutinitas, tapi rindu. Dan itulah kenapa, mereka yang terbiasa tahajud, wajahnya punya aura yang berbeda. Bukan karena mereka lebih cantik, tapi karena hati mereka sudah tidak bergantung pada dunia. Mereka tahu, saat dunia mengecewakan, langit tetap menyambut. Mereka paham, bahwa malam adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki apa yang sempat kacau di siang hari. Mereka mengerti, bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar, selain dari sujud seorang hamba di waktu yang paling sunyi. Mari kita tarik kembali satu pelajaran dari kalimat yang jadi pusat pembahasan kita. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin. Apa yang membuat kalimat ini menembus langit ketujuh? Apakah karena susunannya, atau karena Nabi Yunus yang mengucapkannya? Bisa jadi karena keduanya, tapi lebih dari itu, kalimat ini punya kekuatan karena ia lahir dari pengakuan yang tulus. Dari hati yang tidak lagi menyombongkan diri. Dan saat kamu sujud, di waktu tahajud, dengan kalimat itu di hatimu, kamu sedang meniru sikap yang sama. Mengakui bahwa kamu butuh ditolong. Mengakui bahwa kamu tidak punya daya. Mengakui bahwa kamu salah, tapi kamu tidak putus asa. Dan itulah mengapa langit terbuka. Bukan karena lantunan indahmu, tapi karena kejujuran hatimu. Sahabat ilmu langit, setiap malam, ada satu waktu yang tidak diketahui. Tapi saat itu datang, doa apapun akan langsung dijawab. Dan saat kamu memilih untuk bangun, mengambil air wudhu,
berdiri di atas sajadah dalam diam, sujud dengan hati yang penuh pengakuan. Bisa jadi, itulah momen emasmu. Momen di mana langit benar-benar membalas setiap desah napas yang kamu keluarkan. Bisa jadi, satu sujud malam ini akan mengubah lintasan hidupmu. Bisa jadi, satu kalimat malam ini akan jadi pembuka bagi rezeki yang terhalang, hati yang luka, atau kehidupan yang mulai suram. Malam bukan akhir dari hari. Malam adalah awal dari kesempatan. Dan tahajud bukan kewajiban yang membebani, tapi anugerah yang membebaskan. Kamu bisa saja tidur nyenyak malam ini, tapi tidak semua orang bisa bangun dengan hati yang tenang. Tidak semua orang bisa meneteskan air mata dalam sunyi, lalu merasa ringan esok harinya. Mereka yang bisa, adalah mereka yang hatinya sudah disentuh langit. Dan mungkin malam ini, kamu salah satunya. Kalau kamu merasa kalimat ini menyentuh hatimu, dan kamu merasa ada getaran aneh yang tidak bisa dijelaskan, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin memang sudah saatnya kamu tidak lagi mencari keajaiban di luar, tapi membangunnya dari dalam. Karena siapa tahu, pintu yang selama ini tertutup, sebenarnya sudah terbuka sejak lama. Tapi kamu baru punya kuncinya sekarang. Dan kunci itu adalah sujud. Kunci itu adalah pengakuan. Kunci itu adalah kalimat yang getarnya menembus langit ketujuh. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zolimin. Sahabat ilmu langit, kalau kamu merasa ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, ketik 77 di komentar. Bukan karena kami butuh